coba mengira kemungkinan, tapi curangi peraturan. Hingga kian terdiam dan mengira berpangku pada keadaan. Mulai letih manusia ini berangkat getir sang manusia. Lari mentari senja kilaukan sapu semua hampa. Aku percaya suatu masa semesta kembali bisa. Kita semua terlalu mudah untuk coba bicara dengan Tuhan. Semua batas telah sirna terhempas dalam keangkuhan. Kita semua terlalu mudah untuk coba bicara dengan Tuhan. Dia coba mengira kemungkinan, tapi curangi peraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Fazrin Naidia, anak mahasiswa semester 6 di Universitas IKMI Rizkina, yang sekarang sedang dalam proses pembuatan tugas akhir atau uji kompetensi. Alhamdulillah saya mengambil jurusan akuntansi komputer yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Insya Allah tahun depan kita sama-sama bisa sama-sama wisuda dan menyelesaikan semua ini dengan baik. Untuk sekarang saya ingin ingin menyempurnakan nilai dari PPKN, yaitu yang mengangkat latar belakang keterpurukannya bangsa Indonesia. Sudah bukan rahasia bagaimana keterpurukannya bangsa Indonesia kita saat ini ya. Baiklah, tak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya akan memulai dari apa yang saya niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang kecarut-marutan bangsa Indonesia. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri yang berusaha merubahnya. Jika saja tidak lupa rumus aksioma bahwa input akan menentukan output, atau niat akan menentukan perbuatan, atau sama dengan ilmu yang telah menjadi pola pikir akan menentukan pandangan dan sikap hidup seseorang, atau di dalam Alkitab disebut al-ilmu imamul amal, yang artinya ilmu atau isi hati dan isi hati kepala seseorang akan menentukan tingkah laku seseorang. Maka kita tidak akan pernah kesulitan untuk menentukan apa penyebab dari perilaku baik maupun buruk seseorang. Dengan demikian, jika kita ingin mengetahui mengapa seseorang berperilaku baik ataupun buruk, berperilaku jahat atau baik, berperilaku arogan atau santun, atau seseorang yang berperilaku ingin selalu hidup mewah daripada sederhana, berperilaku lebih suka nyolong daripada nyokong, lebih suka korupsi daripada memberikan kontribusi. Ini semua jika kita tidak ingat bahwa input menentukan output, maka menjadi jelas apa yang menjadi penyebabnya. Begitu pula dengan sikap dan perilaku para pemimpin kita yang senantiasa cenderung bersikap buruk, arogan, individualis, berjuistis, memperkaya diri dengan segala cara dan semau gue, korupsi, kolusi, nepotisme,
dalam rangka kong kali kong untuk taktik dan strategi nyolong. Arogansi dan kebijakan-kebijakan yang sedemikian menjengkelkan, carut-marut, lebih mementingkan golongan atau partainya daripada bangsanya. Lebih suka membela keyakinan ideologi komunitasnya daripada membela tanah air, bangsa, dan negaranya. Ini semua tentu dan jelas disebabkan oleh ilmu yang carut-marut tersebut yang berada di dalam dirinya yang menjadi penyebabnya. Berbincang tentang ilmu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memang merupakan kajian yang langka dan nyaris tidak atau belum menjadi keniscayaan. Padahal jika rumusan di atas masih berlaku, mengapa tidak kita lakukan? Bukankah dengan demikian berarti ilmu pula yang menjadi sumber utama dan akar dari segala permasalahan di negeri kita? Kemudian dari mana pula datangnya informasi atau ajaran yang kita dapatkan? Siapa pula yang menjadi guru dan mengajarkan? Jika Anda saja setuju, marilah kita bersama-sama mencoba untuk melacaknya kembali. Di Indonesia ini ada dua cabang ilmu yang paling menonjol dan mempengaruhi otak, hati, dan perbuatan manusia Indonesia, yakni ilmu umum dan ilmu agama. Mari kita buktikan apakah karakter-karakter kedua ilmu itu tersebut mampu memasuki ranah kehidupan asasi manusia, yaitu ilmu yang mampu mengatur manusia atau memanage, dan ilmu yang mampu mengatur tata cara bagaimana sih mencukupi kebutuhan hidup manusia. Jika kita bertanya dari mana asalnya ilmu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tentu kita tahu dari bangku sekolah pendidikan formal atau non-formal yang ada di Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah mungkin nilai ilmu yang ada dalam sistem pendidikan formal atau non-formal kita adalah buruk? Dan apakah bernilai jahat, sehingga para pemeluknya senantiasa berkelakuan cenderung merugikan orang lain? Apakah bernilai individualis borjuistis sehingga kita cenderung mementingkan diri sendiri dan hidup mewah? Jangan-jangan memang nilai filosofis ilmu yang beredar di negeri ini adalah liberalis kapitalis dan dilegalisir oleh demokrasi sehingga bangsa ini cenderung berlaku curang atau KKN. Dengan sangat rakus mengeruk kekayaan bangsa dan negara untuk diri sendiri beserta 7 lapis keturunannya sebanyak mungkin, dengan cara sebebas-bebasnya tanpa peduli akan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta asas atau sila-sila lainnya yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, realitas membuktikan bahwa bangsa ini cenderung berkelakuan buruk dan jahat, maka tidak terlalu mengada-ngada jika input menentukan output, yang yaitu ilmu menentukan amal perbuatan. Kita boleh dan harus mempertanyakan serta mencurigai nilai ilmu yang diserap oleh bangsa Indonesia ini. Dengan demikian, maka kita harus memberanikan diri untuk mempertanyakan pula, dari mana sih asalnya ilmu yang beredar di Indonesia dan siapa pula yang mengajarkannya. Ini semua terpaksa harus kita lakukan demi mencari jati diri bangsa Indonesia dan dalam rangka menemukan sumber permasalahan yang menjadikan bangsa Indonesia semakin hari semakin mendekati jarang kehancuran di segala bidang yang sangat mengerikan saat ini. Marilah kita mulai dengan melacak kapan dan dari mana asal dan sistem pendidikan umum yang kita kenal dengan strata dan status sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, sekolah perguruan tinggi. Negeri manapun swasta di negeri ini, ternyata sejarah mencatat bahwa di zaman sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa, yakni bangsa Portugis dan bangsa Belanda yang diperkirakan sekitar abad 15 Masehi,
Negeri ini belum mengenal dan belum mempunyai sistem pendidikan sebagaimana yang kita kenal seperti sekarang ini. Yang ada baru model pendidikan, baru suatu model pendidikan ala pesantren dan yang semodel biara. Dengan demikian, maka jelaslah sudah bahwa guru dan guru-guru kita yang mewarnai pola pikir bangsa Indonesia adalah mereka bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Permasalahan dan pertanyaan berikut adalah mengapa mereka bangsa Eropa yang letak negaranya sangat jauh dari Indonesia bisa sampai di Indonesia? Mengapa pula mereka mendidik dan mengajarkan suatu ilmu kepada bangsa Indonesia? Suatu bangsa yang berperilaku baik, ataukah mereka adalah suatu bangsa yang buruk perilakunya? Sebab bukankah perilaku adalah cerminan dari warna dan nilai suatu ilmu? Celakanya ternyata sejarah mencatatnya bahwa bangsa Eropa adalah penganut filosofi faham yang disebut naturalisme makroatomisme, yaitu suatu faham yang menghamba kepada alam, khususnya makroatom atau atom benda-benda yang besar-besar yang beredar di jagat raya seperti planet bumi, bulan, matahari, dan Mars serta planet-planet besar lainnya. Filosofi epistemologis tersebut adalah berasal dari hasil olah pikir seorang filsuf dan pujangga purba dari Yunani yang bernama Anaximandros yang mengulang teori lama, yang hidup dan meninggal sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ringkasnya, Anaximandros dengan mengamati benda-benda besar atau makroatom yang bertebaran di angkasa ciptaan dan kreasi Tuhan tersebut, kemudian menyimpulkan bahwa hakikat kehidupan secara sendiri-sendiri, individu-individu seperti halnya bulan, bumi, matahari, dan planet-planet yang beredar pada garis edarnya masing-masing, itu ternyata aman, tidak pernah terjadi benturan antara satu dengan yang lain, disebut individualisme. Dari hasil pengamatannya, Anaximandros membuat suatu teori hidup bermasyarakat, bahwa jika manusia ingin hidup bermasyarakat dengan aman, maka hendaknya mencontoh pola hidup benda-benda besar di angkasa tersebut, yaitu hidup secara individu, sendiri-sendiri, atau masing-masing. Teori hidup secara individu-individu inilah kelak menjadi teori yang disebut teori individualisme. Teori individualisme inilah yang kelak yang akan diusung ke Eropa dan menjadi pola pikir serta model hidup bermasyarakat bangsa Eropa. Namun rupanya Anaximandros agak kurang cermat dalam mengamati dan tidak mampu membedakan antara makhluk organis yang berupa benda-benda itu dengan makhluk biologis atau makhluk sosial budaya yang namanya manusia. Akibatnya, ketika teori hidup individualis ini diterapkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah persaingan bebas antara individu atau persaingan bebas antara pribadi. Sebagai akibat logisnya disebut liberalisme. Liberalisme adalah merupakan akibat lanjutan dari teori individualisme. Maka sejak saat inilah lahir apa yang telah disebut persaingan bebas antara individu, di mana kelak disebut sebagai teori liberalisme. Sebagai dampak yang lebih parah dari teori individualisme liberal ini adalah di mana di dalam pertarungan bebas tersebut pasti akan berakhir dengan kemenangan dari sebagian manusia dan kekalahan di pihak lain, atau dengan kata lain, dari pihak yang kalah akan dikuasai yang menang, dan bagi yang kalah boleh diperlakukan seperti budak manusia yang diperjualbelikan untuk kemudian dijadikan sebagai alat produksi bantu untuk meraih kekayaan dan kekuasaan lebih jauh.
Dengan demikian, maka berlakulah perbudakan manusia oleh manusia atau penindasan manusia terhadap manusia oleh segelintir manusia yang berkuasa. Hukum rimba ini berlaku bagi manusia budak atau manusia lemah. Tidak saja bisa dieksploitasi sebagai alat produksi dan sebagai barang dagangan yang bisa diperjualbelikan saja, tetapi bagi budak yang berjenis kelamin wanita atau gadis boleh dan dengan leluasa dijadikan alat pemuas birahi. Sang majikan kapanpun saja majikan mau, sehingga anak-anak yang lahir dari wanita-wanita malang ini disebut anak bajang, bukan anak haram, yang tidak mendapatkan status kemanusiaan karena lahir dari seorang ibu seorang budak yang statusnya sama dengan binatang ternak seperti onta, keledai, dan lain-lainnya. Dalam sejarah kelak, orang-orang bajang inilah yang melakukan protes berupa demonstrasi besar-besaran. Dari sinilah cikal bakal dari teori demokrasi, yang berarti demokrasi adalah teori anak haram yang lahir dari hasil pemerkosaan atas sang babu oleh majikan. Maka kelak terbukti bahwa demokrasi adalah anak yang nakal dan sangat licik terhadap kaum kaya atau borjuis berkuasa, yang notabene adalah gerombolan setan yang tidak lain adalah komunitas dari ayah tidak sah mereka sendiri. Kapitalisme. Kapitalisme adalah merupakan akibat lanjutan dari teori liberalisme, yaitu paham dan sebutan untuk orang-orang sukses dalam menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kalah atau lemah. Kepentingan pribadinya, keluarga, dan atau kelompoknya saja. Kelompok inilah yang kelak menjadi lawan dari orang-orang yang hanya berpaham komunisme. Kelanjutan dari teori hidup ini ialah individualisme yang berkembang menjadi monster kapitalis yang mengerikan bagi manusia yang lain ini. Kemudian berkoalisi menjadi kumpulan manusia monster dan kemudian mengangkat satu di antara mereka yang paling kuat dan kaya menjadi raja monster yang paling ditakuti manusia lainnya. Subhanallah. Seorang raja di raja inilah yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas di dalam negeri itu, disebut the king, dan wajib ditaati sebagaimana taat kepada Tuhan. Karena the king adalah penjelmaan Tuhan, karenanya dengan the king disebut the Lord atau Tuhan, Raja Fir'aun. Feodalisme. Feodalisme adalah akibat lanjutan dari teori kapitalisme, yaitu paham yang menganggap kekuasaan absolut berada di tangan raja di raja yang berkoalisi dengan kroni-kroni kapitalisnya, dan yang menjadi pejabat dan punggawanya tersebut berkembang dan berlaku sampai abad ke-15 Masehi di Eropa, termasuk Belanda, dan masih tersisa sampai hari ini di beberapa negara lainnya. Kekuasaan absolut terhadap seluruh isi negara yang meliputi seluruh isi negara yang meliputi seluruh kekayaan alamnya. Bumi dengan segala kandungannya maupun segala yang bergerak di atasnya adalah milik raja. Dengan demikian, harta maupun segala yang bergerak di atasnya adalah milik raja. Harta milik rakyat pun diinginkannya oleh sang raja. Tak dapat seorang pun menolaknya, sampai-sampai jika seseorang mempunyai seorang anak gadis yang berparas, cantik, menawan, lagi anggun, jika diminta sang raja ataupun punggawanya yang notabene-nya adalah para kroni yang menanam dalam sistem feodal, harus rela untuk dijadikan selir yang kesekian puluh, istri simpanan pemuas birahi. Seluas apapun dan sebanyak apapun kekayaan sang raja, tak akan pernah terpuaskan nafsu serakah dan nafsu birahi seorang feodal. Oleh karena nafsu serakah kumpulan binatang buas yang mempunyai armada perang ini telah menguasai seluruh daerahnya.
maka mulailah melirik negara lainnya dengan tetangganya sampai negara yang jauhnya jika memungkinkan juga akan dijarah dan direbutnya. Nah, dalam rangka inilah Belanda datang ke Indonesia. Imperialisme adalah merupakan akibat lanjutan dari teori feodalisme, yaitu paham atau teori tentang cara bagaimana menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia dari suatu negara yang dijadikan daerah jarahan atau daerah yang akan dijadikan imperium yang akan dikuasainya. Mula-mula dimulai dari bagaimana menguasai sumber daya alam, terutama komoditas berharga atau mempunyai nilai jual di pasar lokal, maupun yang mempunyai nilai mahal di pasar internasional seperti hasil tambang, apakah itu batu bara, timah, nikel, tembaga, apalagi emas. Komoditas lain yang tidak kalah laku di pasar internasional adalah seperti hasil tambang. Apakah itu batu bara, timah, nikel, tembaga, apalagi emas. Komoditas lain yang tidak kalah laku di pasar internasional adalah hasil hutan berupa kayu jati, kayu mahoni, kayu ulin, kayu cendana, kayu gaharu, kayu rotan, damar, dan lain-lain komoditas. Belum lagi hasil kebun yang sangat menarik, karena hasil kebun ini selain mahal di pasar dunia, kebun juga menjadi sarana rekreasi keluarga para imperialis dan kapitalis. Kebun teh misalnya, atau kebun coklat, kebun kopi, serta lada ini semuanya menjadi sarana rekreasi buat keluarga Belanda di Indonesia. Di kebun teh misalnya, di kebun ini di kala senja atau pagi hari terjadi pemandangan yang sangat menarik. Di kebun ini, dari hamparan bebukitan hijau teh yang luasnya ribuan hektar itu dihiasi dengan barisan tebaran topi-topi bundar dari ibu-ibu dan anak-anak pribumi yang bekerja memetik daun teh. Sementara Belanda menonton dengan riangnya bersenda gurau di atas bendi atau kereta berkuda duanya, bersama anak-anak dan cucunya yang lucu-lucu dengan sesekali menggoda ibu-ibu yang mandi keringat itu. Kolonialisme adalah merupakan akibat lanjutan dari teori imperialisme, yaitu paham atau teori bagaimana membuat koloni-koloni dari sesama bangsa di tanah bersama orangnya yang sudah berhasil dikuasainya. Maka diboyonglah keluarga, famili, kerabat dekat, atau sahabat dari para feodal untuk menetap di tanah subur di Jamrud feodal. Di sini mereka membuat rumah-rumah mewah yang lengkap dengan perabotan mahal, serta dilengkapi dengan kolam renang dengan air panasnya. Dari mana uangnya untuk membuat semua ini? Jawabnya tentu dari hasil keringat kerja keras pribumi di tambang-tambang, cucuran keringat ibu-ibu yang bekerja di kebun-kebun tadi. Disinilah, di tanah milik bangsa Indonesia inilah, Belanda beranak pinak, dan setelah beranak pinak dan anak-anak mereka terus tumbuh remaja di Indonesia. Maka sejak itu dibangunlah sekolah-sekolah untuk anak-anak mereka, seperti yang kita kenal dengan HIS untuk tingkat SD, kemudian MULO menjadi SMP, dan AMS menjadi SMU, serta Kue School atau KS menjadi perguruan tinggi di Indonesia, yang kelak diikuti anak-anak bangsawan pribumi atau komplotan feodalis saat itu. Untuk kemudian dilanjutkan sampai saat sekarang. Jadi seperti itulah sejarah awal berdiri dan berkembangnya sistem pendidikan nasional di negeri kita. Jika dicermati, sistem pendidikan yang dibawa oleh Belanda ternyata bercorak dan bermuatan filosofi naturalisme makroatomisme sebagai input, maka mengakibatkan pandangan dan sikap hidup manusia pemeluknya. Watak dan kepribadian bangsa Indonesia menjadi berperangai individualisme.
mementingkan diri sendiri, liberalitis, semau-maunya, kapitalis hidup mewah, feodalistis kelas atas yang berkuasa, imperialistis nyolongan, korupsi, dan kolonialistis kumpulan orang berpesta pora di surga dunia, di atas penderitaan orang banyak sebagai realisasi outputnya. Dengan pembuktian tersebut di atas, maka orang-orang Indonesia akan sulit terlepas dari suatu jeratan model berpikir yang merusak keseimbangan sosial ini. Jika tidak berani melakukan rekonstruksi dan revolusi terhadap sistem pendidikan nilai ilmunya, bangsa Indonesia jangan mimpi mempunyai pemimpin yang bijak maupun memikirkan rakyatnya. Maka mentaati hukum, mau hidup bersahaja, mau merakyat, mau menjadi pemimpin yang jujur dan amanah, mau bahu-membahu demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, nusa dan bangsanya. Jika tidak taat kepada Tuhannya dan berani melakukan revolusi terhadap ilmu filosofi, nilai naturalisme, makroatomisme di Indonesia. Mengapa demikian? Mengapa? Sebab pepatah Jawa mengatakan kacang ora ninggalan jarang, yang artinya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jika guru dan gurunya guru kita, guru bangsawan Indonesia ini adalah perampok dan penjara serta penjajah, maka suka tidak bisa dihindari jika para pemimpin bangsa ini cenderung mementingkan diri sendiri, ingin hidup mewah dengan cara semau-maunya, korupsi, suap, kong kali kong, mencuri uang negara, dan berfoya-foya terus akan berlaku sampai kapanpun dan siapapun pemimpinnya. Dengan demikian, apa yang kita saksikan bagaimana para pemimpin dan para pejabat negara ini melakukan demonstrasi korupsi, penggelapan, markup data, proyek-proyek siluman, laporan keuangan fiktif, kong kali kong dengan penguasa yang merangkap perampok uang negara, rapat hura-hura dan pesta pora di hotel-hotel berbintang, money politik, bagi-bagi perempuan cantik dan mobil mewah antik. Ini sudah menjadi pemandangan dan tontonan sehari-hari buat rakyat yang buta dan tuli sekalipun. Maka sangat ironis sekali di mana puluhan juta rakyat menderita kekurangan dan kepayahan menanggung beban hidup dikarenakan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari pekerjaan, sementara pengangguran akibat PHK, ibu, istri, dan anak-anak yang meratap dengan tangis yang memilukan di depan kantor wakil-wakil rakyat itu akan berakhir. Suatu pernyataan yang sangat sulit, sebab ini semua adalah watak dan kepribadian yang dibentuk oleh satu ilmu, yaitu satu ilmu yang sejak dari sananya memang sudah mengandung racun yang memabukkan buat manusia siapapun mereka, apapun jabatannya, dan sejarah membuktikan bahwa itu akan berlaku sampai kapanpun selama itu menjadi pilihan bangsa itu sendiri. Dan andai saja masih ada anak-anak bangsa ini yang ingin merubah nasib akan bangsanya, tentu saja bisa dan masih terbuka serta masih banyak jalan menuju Roma. Bukankah Tuhan akan merubah nasib suatu bangsa jika saja bangsa itu sendiri berusaha untuk berubah? Demikian sisi gelap dari nilai ilmu bangsa Indonesia yang tak akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, dikarenakan tidak pernah akan ada manusia yang Indonesia bisa dipilih menjadi pemimpin yang bijak, kecuali bangsa ini segera mulai mengevolusikan diri, mau membuang filosofi ilmu yang bernilai naturalisme makroatomisme dan menggantinya dengan filosofi ilmu yang lain. Jika tidak, maka sampai kapanpun penindasan atas manusia oleh segelintir manusia berkuasa tetap akan berlaku sepanjang sejarah Indonesia. Permasalahannya, filosofi ilmu lain itu yang seperti apa? Pernyataan ini akan segera terjawab. Namun, apakah sudah final hasil investigasi kita? Ibarat seorang dokter yang menghadapi pasien, maka
sebelum menentukan jenis penyakit dan jenis obatnya, serta bagaimana pula terapinya, maka dilakukan terlebih dahulu pendeteksian atau diagnosa yang diteliti dan menyeluruh. Apakah virus yang bersarang di dalam diri bangsa Indonesia itu hanyalah virus naturalis makroatomisme yang membelah dan menyebar menjadi kuman yang membuat bangsa ini menjadi cenderung berwatak individualis, liberalis, kapitalis, feodalis, dan imperialis, serta sifat-sifat kolonialitas aja, yang sedangkan tidak tertutup kemungkinan masih ada virus yang lainnya yang tidak kalah gemasnya. Virus yang kita temukan itu di atas adalah baru virus yang dibawa oleh bangsa Eropa serta Portugis, Inggris, dan Belanda yang melalui jalur pendidikan formal atau ilmu umum saja. Lalu bagaimana filosofi ilmu yang menjadi panutan pendidikan non-formal kita, atau yang disebut ilmu agama di Indonesia, di mana ilmu agama tidak kalah pentingnya di dalam pembentukan karakter, warna pemikiran, dan ikut pembentukan watak, kepribadian, serta perilaku bangsa Indonesia. Ada kesan bahwa yang namanya pemeluk agama di Indonesia ataupun di dunia ini tidak mampu dan tidak begitu peduli terhadap permasalahan kehidupan di dunia ini. Tidak mampu dan tidak begitu peduli terhadap permasalahan kehidupan di dunia ini, walaupun sudah memasuki wilayah yang namanya politik, ekonomi, atau ketatanegaraan, seolah-olah benar apa yang dikatakan oleh para pemimpin agama, bahwa ilmu agama mempunyai wilayah tersendiri untuk mengatur umatnya. Di dalam hal ini semacam sudah terjadi kesepakatan antara kaum sekularis dan kaum religius, yaitu bahwa ilmu umum adalah ilmu yang membidangi urusan kehidupan di dunia, di mana ilmu umum adalah ilmu yang membidangi urusan kehidupan di dunia, di mana ilmu umum itu bisa didapat dari bangku sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi juga seterusnya. Pada sekolah-sekolah umumlah diajarkan ilmu eksakta seperti ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu agronomi, ilmu astronomi, dan lain sebagainya. Begitu pula pada sekolah umumlah diajarkan ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu ketatanegaraan, ilmu ketentaraan, dan seterusnya. Sehingga jelas bahwa untuk urusan dunia adalah wewenang ilmu umum. Yang menjadi persoalan dan sekaligus pertanyaan adalah jika untuk urusan dunia adalah hak dan wewenang ilmu umum, dengan demikian wewenang dan wilayah ilmu agama di mana? Yang pasti tidak dan jangan di dunia, sebab dunia sudah menjadi wilayah kekuasaan ilmu umum. Ilmu agama hanya bisa diperoleh pada lembaga pendidikan sekolah non-formal seperti pondok pesantren, sekolah Alkitab, seminari, wihara, dan bihara, serta sejenisnya. Pada sekolah-sekolah agama inilah diajarkan ilmu tentang Tuhan, tentang dosa dan pahala, karena karma dan agama, tentang dewa dan dewi, tentang sorga dan neraka, tentang inkarsi dan reinkarnasi, dan lain sebagainya. Ditinjau dari kurikulum sekolah agama, memang nampak sekali bahwa ilmu agama adalah bukan spesifikasi untuk urusan di dunia, sehingga bisa dibuktikan jika seseorang yang ahli ilmu agama perutnya lapar, badannya kedinginan, sakit membutuhkan obat, ingin bepergian dengan cepat memerlukan kendaraan, melindungi keluarga harus membuat rumah, dan lain sebagainya, maka ilmu umumlah yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Sebaliknya, ilmu agama tidak mampu memenuhi kebutuhan duniawi seperti itu.
Selanjutnya, di dalam ilmu agama Islam atau juga agama lainnya, sebenarnya terdapat ilmu-ilmu sosial seperti fikih, ilmu akhlak, zakat fitrah, infak sedekah, nikah, dan lain sebagainya. Atau ilmu ajaran Winaya Pitaka, Sutranta Pitaka, Abhidharma Pitaka di dalam ajaran Buddha. Namun oleh karena itu tidak cukup terlalu sedikit ilmu sosial untuk memenuhi hajat hidup yang sedemikian banyak ragamnya. Maka ilmu-ilmu sosial yang ada pada ajaran agama seperti itu hanya bisa dilakukan secara seremonial dan sifatnya sangat eksidensial. Bukti lebih konkretnya adalah jika seorang agamawan mendapat kesempatan memimpin suatu pemerintahan, maka tidak akan bisa bertahan lama kecuali mau menanggalkan baju agamanya lebih dahulu. Seperti yang terjadi di Inggris, Prancis, Spanyol, juga di Indonesia. Pada akhirnya urusan fikih atau hukum, urusan akhlak atau sopan santun, nikah, waris, dan lain sebagainya lebih banyak diambil oleh ilmu umum pada tataran praktisnya. Demikianlah realitas yang kita temukan, dan nampaknya hal ini membawa akibat yang sangat buruk bagi kehidupan, di mana para penganut agama merasa tidak mendapat tempat di dalam peraturan hidup di dunia, tersisihkan, dimarginalkan, terabaikan, dan bahkan dianggap menghambat dan mengganggu proses kreativitas hidup. Sehingga tidak jarang kita jumpai di sekolah-sekolah atau di tempat kerja, serta di tempat-tempat umum, aktivitas-aktivitas keagamaan dilarang karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Sehingga tidak jarang menimbulkan rasa gundah dan rasa marah dari sekelompok orang-orang yang beragama yang diperlakukan diskriminatif dan teraniaya. Inilah kemudian muncul menjadi kelompok-kelompok radikal yang melakukan perlawanan membabi buta, seperti halnya terjadi di Palestina, Irlandia, India, Amerika, dan Indonesia. Hancur leburnya gedung menara kembar World Trade Center kebanggaan Yahudi di Amerika, dan bom yang meledak di Bali yang menewaskan ratusan orang baru-baru ini adalah salah satu bentuk perlawanan kaum radikal agama. Kita juga menyaksikan kenyataan betapa agama juga bisa membuktikan bahwa agama mampu mensejahterakan dan mempersatukan umatnya. Realitas menunjukkan bahwa setiap agama yang ada di dunia ini terpecah-pecah menjadi berbagai sekte dan aliran. Dan setiap aliran juga berpotensi untuk terpecah lagi menjadi berbagai kelompok dan tarekat-tarekat tertentu. Lebih ironis lagi, dari setiap aliran dengan aliran yang lainnya terjadi sikap saling tidak peduli dan bahkan cenderung saling bermusuhan walaupun mereka satu agama. Ketidakmampuan agama dalam hal menjelaskan umatnya juga tidak bisa kita lihat dari ajarannya yang memang tidak ada atau sangat minimnya materi ajaran tentang bagaimana umat mencukupi akan kebutuhan pangan, sandang, pangan atau pemukiman, kesehatan, keamanan, dan komponen kesejahteraan lainnya. Sehingga praktis umat beragama hanya mendapat kewajiban untuk melunasi kontribusi mereka kepada agama. Dan oleh karena agama tidak memberikan bimbingan atau petunjuk bagaimana menghasilkan suatu kekayaan, memproduksi, distribusi, dan konsumsi dana serta halal dan benar, maka umat dibiarkan memperebutkan kekayaan di dalam belantara kesemrawutan halal dan haram yang ada. Sementara agama, masjid, gereja, kuil, dan wihara, serta yang lainnya hidup bergantung dari kemampuan dana umatnya. Inilah suatu model hidup paradoksal antagonistis agama, yang menjadi pertanyaan sekaligus bermuatan penyelidikan adalah apakah benar bahwa agama yang dipraktekkan oleh para rasul dahulu sama seperti yang kita praktekkan sekarang? Jangan-jangan yang kita praktekkan sekarang tidak sama dengan yang dipraktekkan para rasul dahulu.
sebab ada sinyalemen bahwa agama yang beredar di abad ini sudah mengalami distorasi, bahkan sudah sampai pada tahap pemutarbalikan dari kedudukan dan fungsi sebenarnya. Mudah-mudahan sinyalemen ini ada benarnya, sehingga ada peluang buat generasi kita untuk melakukan investigasi dengan tanpa dihantui rasa berdosa. Mengapa hal ini harus kita lakukan? Sebab sejarah tidak dapat memungkiri bahwa misi dan fungsi setiap rasul adalah sama, yakni membawa konsep kehidupan serta mendemonstrasikan menjadi sebuah peradaban yang bisa dirasakan bedanya antara peradaban dengan konsep hidup dari Tuhan. Dengan konsep hidup hasil sebuah rekayasa manusia, begitu Nabi Adam, begitu pula Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, dan begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa mereka para rasul dahulu membawa wahyu dengan misi sebuah konsep hidup yang sama untuk manusia ciptaannya yang sama, di tempat atau bumi yang sama, hanya waktu yang berbeda. Pernyataan Quran ini sangat logis dan amat rasional, sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan di antara umat beragama. Jika umat beragama memang manusia tidak mempunyai maksud-maksud tertentu di balik semua ini. Akan tetapi justru umat beragama sering berlaku irasional. Sebuah contoh yang paling gamblang dari cara pandang yang irasional dari umat beragama adalah dalam kasus ketika menanggapi akan kedudukan dan peruntukan dari 4 kitab suci Allah. Umat beragama, khususnya umat Islam dan umat Kristiani, yang begitu mempercayai dan meyakini akan adanya sebuah dikotomi yang demikian tajam antara kitab suci Allah yang 4 itu. Padahal adalah suatu hal yang sangat abstrak dan tidak masuk akal jika satu Allah membuat konsep hidup untuk umatnya yang namanya Zabur. Taurat untuk periode Daud dan Musa kemudian dianggap tidak sempurna, lalu disempurnakan menjadi kitab Injil untuk periode Isa dan umatnya. Lalu kita dianggap belum sempurna lagi, sehingga perlu direvisi lagi untuk periode Muhammad menjadi Al-Quran. Pemahaman ini sungguh amat keliru dan unlogis, karena Allah Maha segala-galanya, kemudian membuat konsep saja salah-salah, seperti mahasiswa semester akhir membuat skripsi yang harus direvisi beberapa kali. Akhirnya umat Islam dan umat Kristiani bersitenggang, berebut benar bahwa kitab masing-masinglah yang paling benar, untuk kemudian saling mengambil jarak, bahkan diikuti saling serang. Menjadi lelucon saja jika ada orang yang berupaya agar kerukunan antar umat beragama bisa diciptakan, sementara hal-hal yang menyebabkan perselisihan tidak diselesaikan terlebih dahulu. Memang bukan hal yang mudah untuk menyelesaikan pekerjaan ini, karena kesalahan demi kesalahan sudah berjalan ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Namun betapapun beratnya, jika memang harus kita kerjakan, lebih baik kita kerjakan, lebih baik kita mulai dari sekarang daripada tidak sama sekali. Karena jika kita mulai, maka sama halnya dengan kita ikut serta melestarikan kesalahan untuk menyesatkan anak cucu kita di kemudian hari. Tidak, yakinlah bahwa semestinya jika kita, bagaimana setiap rasul mendemonstrasikan satu model hidup indah yang didukung oleh umatnya yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, yang tangguh, penyabar, serta baik hati, sampai terciptanya satu model kehidupan indah. Mengapa yang terjadi pada kita umat beragama terkesan loyo-loyo, bodoh-bodoh, miskin-miskin, emosional dan ngamukan, teroris dan lain-lain? Ini pasti ada yang salah.
Sekarang saatnya kita boleh dan harus bertanya, siapa sebenarnya guru dan siapa sebenarnya guru dan guru-gurunya, guru kita yang mengajarkan agama kepada kita, yang sedemikian paradoksal antagonis ini. Jika Anda setuju, mari kita lakukan pendeteksian kembali siapa yang mula-mula mengajarkan agama ini kepada bangsa Indonesia. Sebab sekarang ini kita sudah menggunakan rumus dari aksioma bahwa output ditentukan oleh input, atau perbuatan atau perilaku ditentukan oleh ilmu. Sesungguhnya kita bangsa Indonesia yang hidup pada tahun 2000 sekian ini dan menjadi fanatis agama masing-masing ini belajar agama baru beberapa tahun yang lalu, sedangkan guru agama yang mengajar kita belajar agama mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, tidak lebih pada tahun 1900 sekian. Yang kita tidak tahu hanya sampai di situ. Kita tidak pernah mencoba berpikir sejak kapan ilmu agama yang kita anut ini masuk ke Indonesia. Jika dibawa oleh orang asing, bangsa apa dan dari mana asal negara mereka? Mengapa kita tidak pernah sempat melakukan introspeksi sebenarnya seperti apa praktek agama oleh para rasul dahulu? Jika kita beragama Kristiani umpamanya, pernahkah kita bertanya sesungguhnya agama Kristen dengan kitab Injil di tangan Isa Al-Masih 2000 tahun yang lalu bisa menghasilkan komunitas manusia beriman yang hidup saling kasih, tetapi kita berkristen kok saling mengancam. Kristen di zaman Isa Al-Masih dahulu hanya satu, dan satu umat Kristiani menjadi satu gereja. Tetapi sekarang kita berkristen kok banyak macam gereja, tetapi tidak bersatu, malah berseteru. Padahal kita tahu ilmu logika mengatakan bahwa jika ada dua kebenaran yang saling klaim, maka kebenaran yang hakiki menjadi hilang dan berganti menjadi keraguan, sebab tidak mungkin dua yang benar tidak menjadi satu. Maka logika akan menyimpulkan bahwa jika tidak mungkin dua benar berhadap-hadapan, maka kemungkinan kedua akan jatuh pada kesimpulan bahwa dua-duanya salah yang berhadap-hadapan, mengklaim bahwa masing-masing benar. Logika apa yang kita gunakan? Sekali lagi, ini pasti ada yang salah atau salah kaprah. Bagaimana tidak salah kaprah? Logika anak SD saja tidak bisa menerima kenyataan seperti ini. Kok kita meyakininya secara membabi buta dan bertahun turun-temurun. Baiklah, sekarang kita lakukan investigasi ulang. Sejak kapan nenek moyang kita mengenal agama Kristen yang amburadul seperti ini dan diwariskan kepada kita? Celakanya ternyata yang mula-mula mengajarkan Kristen kepada nenek moyang kita adalah bangsa asing, yaitu bangsa Portugis yang datang ke Indonesia sebagai imperialis dan kolonialis. Atau dengan bangsa yang agak halus, ialah mula-mula mengajarkan agama Kristen Katolik kepada nenek moyang kita adalah bangsa Portugis yang datang ke Indonesia sekitar awal abad 16 Masehi. Sebagai penjarah dan perampok harta benda, sawah, ladang rakyat, jiwa raga, serta harkat dan martabat kemanusiaan bangsa Indonesia, yang kemudian di tahun 1596 Masehi disusul oleh Belanda dengan membawa Kristen Protestan. Jadi seperti itulah watak dan perilaku guru-gurunya, guru kita di dalam beragama Kristiani di Indonesia. Kita tidak akan lupa akan sejarah masa penjajah bangsa Belanda dan Portugis di negara kita Indonesia. Selama ratusan tahun lamanya tidak terhitung berapa jumlah kerugian, berapa harta kekayaan alam yang dikuras, berapa kerugian harta benda dan kehilangan kesempatan hidup layak rakyat Indonesia, dan berapa kerugian yang berupa kehancuran harkat dan martabat kemanusiaan bangsa Indonesia selama ratusan tahun, dijadikan budak dan sapi perahan dalam bentuk kerja rodi dan tanam paksa.
Belum lagi kerugian kehormatan wanita-wanita Indonesia yang dijadikan gundik pemuas guru kita dalam beragama Kristen di Indonesia. Subhanallah. Dengan pembuktian akan praktek kekejaman, kebejatan, kelicikan, penindasan, dan pelecehan seksual yang dilakukan selama ratusan tahun. Sebagai guru ngaji Kristiani, terlalu naif jika kita anggap mereka datang bersama Rohul Kudus dalam menyampaikan Alkitab dan kabar akan juru selamat Yesus Kristus. Jangan-jangan agama hanya dijadikan alat melancarkan jalannya misi utama, yakni penjarahan dan perampokan, sedangkan agama diajarkan sekenanya, sekedar menghibur rakyat yang lemas lunglai setelah bekerja keras sepanjang hari selama ratusan tahun lamanya. Sekali lagi, kacang orang ninggal lanjaran guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jika guru kita mengajarkan agama sekenanya dan semau-maunya seperti itu, maka kita sekarang tidak tahu persis seperti apa sesungguhnya aplikasi Injil ketika di tangan Isa Al-Masih 2000 tahun yang lalu. Dan kita pun sekarang dengan semau-mau kita mengajarkan kepada anak didik kita seperti yang kita tidak tahu itu. Sehingga jika kita sekarang kita temukan Kristen di Indonesia juga mengalami kecarut-marutan diandil siapa. Dengan demikian sekarang bisa kita simpulkan bahwa filosofi yang menjadi muatan ilmu agama Kristiani yang kita miliki adalah naturalis religis, atau agama yang dibawa oleh bangsa yang berpaham naturalis. Sedangkan watak bangsa yang berwatak naturalis telah kita pelajari bersama sebelumnya. Jadi kita adalah bangsa yang sudah jatuh tertimpa tangga. Kata peribahasa, jika demikian adanya, lalu bagaimana dengan kandungan filosofi ilmu agama yang lainnya? Jika Anda tidak berkeberatan, maka mari kita lanjutkan investigasi ini ke palang basah. Untuk investigasi asal mula agama Islam, agama Buddha, dan agama Hindu, serta faham-faham yang lainnya, di mana tidak kalah besar pengaruhnya dalam menentukan warna dan corak berpikir bangsa Indonesia dan menentukan watak serta perilaku masyarakat individualis. Baiklah, mari kita mulai saja dari abad pertama Masehi. Sejarah mencatat bahwa pada awal-awal abad Masehi, mayoritas pola pikir nenek moyang kita bangsa Indonesia disebut animisme. Faham animisme ini mempengaruhi perilaku nenek moyang kita, di mana dengan modal pola pikir animisme ini, seperti ini juga membuat semacam konstitusi dan peraturan-peraturan yang dipimpin oleh kepala-kepala suku agar masyarakat selamat, terhindar dari bahaya kelaparan dan wabah penyakit. Sebaliknya, agar panennya berlimpah, maka masyarakat harus menghormati dan memuja roh-roh yang bersemayam pada pohon-pohon yang besar dan pada batu-batu yang besar, dengan memberi sesaji berupa makanan dan hewan serta kemenyan seperti pelengkap harum-haruman. Perilaku yang ditimbulkan oleh pola pikir animisme seperti ini berlaku ratusan tahun lamanya. Padahal yang namanya pohon-pohon besar tersebut adalah termasuk pohon-pohon yang mempunyai nilai jual yang sangat mahal di pasar internasional, seperti pohon jati, pohon gaharu, kayu cendana, rotan, pohon durian, rambutan, kopi, dan cengkeh lokal. Oleh karena itu, kekayaan alam bangsa Indonesia yang demikian melimpah dan tidak termanfaatkan, maka suatu ketika di sekitar abad 4 Masehi, datanglah bangsa asing, yaitu bangsa India ke Indonesia. Dengan melihat betapa banyaknya kekayaan alam Indonesia yang tidak dimanfaatkan itu, bangsa India berkeinginan mengambil dan memilikinya, sedangkan untuk memilikinya bukan hal yang mudah, sebab barang-barang tersebut dikeramatkan oleh nenek moyang kita. Dibeli pun tidak akan diberikan, apalagi hanya diminta. Apa
akal bangsa India. Kepala nenek moyang kita dibawakan oleh-oleh berupa tembakau dan candu oleh orang-orang India. Kemudian diajak ngobrol setiap sore. Kemudian lama-lama didongenginya nenek moyang kita oleh India tentang dewa-dewa di langit lebih berkuasa daripada roh-roh yang menguasai pohon-pohon. Di langit ada Dewa Brahma yang menciptakan seluruh alam semesta. Di samping Dewa Brahma ada Dewa Wisnu yang memelihara alam, Dewa Shiva yang merusak dan pemusnah alam. Maka jika Anda menyembah dan memuja para dewa, maka roh-roh yang menguasai pohon-pohon akan diangkat ke langit oleh para dewa. Dan Anda selamat. Sejak itulah nenek moyang kita mengenal akan adanya para dewa, dan sejak itu pula agama Hindu menjadi isi hati dan kepala nenek moyang bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka bertambahlah warna berpikir nenek moyang kita, di mana yang sebelumnya hanya mempunyai satu model berpikir, yakni animisme, ibarat hanya berwarna hitam saja. Misalnya, kini bertambah satu warna lagi, biru umpamanya. Dengan pola pikir baru ini menjadikan konstitusi mereka juga berubah. Jika sebelumnya tidak berani memanjat pohon-pohon keramat tersebut, sekarang jika diminta oleh sang guru untuk menebangnya, akan ditebangnya pohon-pohon itu. Dan jika diminta oleh sang guru untuk memetik segala buah yang ada, maka akan dipetiknya. Bukan hanya memanjat, memetik, serta menebangnya, tetapi sekalian memanfaatkannya. Lalu orang-orang India membawanya ke pasar internasional di Damaskus saat itu. Dengan demikian, hanya dengan modal dongeng tentang dewa-dewa bangsa India mendapat barang dagangan yang bernilai miliaran rupiah di pasar dengan secara gratis, dan sudah barang tentu mendapat keuntungan yang tak ternilai. Dan hal tersebut berlangsung ratusan tahun lamanya, oleh karena sudah menjadi rute pelayaran orang-orang India sebelum menuju Damaskus, singgah terlebih dahulu ke kantor Cina untuk mengambil keramik dan sutra. Maka lama-kelamaan orang-orang Cina tahu bahwa selama ini orang-orang India mendapat barang murah dari Indonesia. Dan setelah dipelajari oleh Cina, ternyata orang-orang India bisa mendapatkan barang dagangan dengan mudah dan murah hanya ditukar dengan dongeng. Maka Cina pun mencoba mendongeng tentang Buddha. Agama Buddha sebenarnya juga berasal dari India, yang diciptakan oleh orang yang merasa tidak puas dengan ajaran Hindu yang membeda-bedakan manusia menjadi 4 golongan kelas atau kasta, yaitu golongan yang pertama, kasta Brahmana, yaitu yang terdiri dari para pendeta yang memegang kekuasaan atas agama, negara, tentara, dan rakyat. Yang kedua adalah kasta Ksatria, yaitu para raja dan bangsawan. Yang ketiga, kasta Waisya, yaitu kaum pedagang dan pegawai. Dan yang keempat, kasta Sudra, yaitu kaum buruh, petani, dan budak. Dari golongan Sudra inilah dengan dimotori seseorang yang bernama Siddhartha Gautama melahirkan ajaran Buddha yang menentang ajaran Hindu. Oleh karena sejak dari sananya ajaran-ajaran Buddha memang merupakan kompetitor dari ajaran Hindu, maka ajaran Buddha lah yang layak dijadikan alat bersaing di Indonesia. Dengan bermodalkan dongeng tentang Buddha, bangsa Cina juga meraup keuntungan tak terhitung dari Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Dan oleh karena di dalam bersaing untuk bersaing memperebutkan ladang dan tambang cuma memerlukan sikap menyerang dan bertahan, maka mereka diinstruksikan oleh raja-raja mereka untuk membangun tentara-tentara dan benteng-benteng pertahanan. Sejak abad 4 dan 6 Masehi, berdirilah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia.
mulai Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, Kerajaan Taruma di Jawa Barat, serta Kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur, sampai berakhir pada masa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram pada abad ke-15 Masehi. Bukan hanya sejarah perampokan kekayaan alam, harta benda, serta berkat dan martabat kemanusiaan bangsa Indonesia saja yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dan Cina dengan teori feodalis imperialisnya. Akan tetapi dalam konteks investigasi yang sedang kita lakukan adalah bagaimana pengaruh pola pikir bangsa Indonesia, terlepas dari apakah bernilai baik atau buruk kandungan filosofi ajaran Hindu dan ajaran Buddha. Akan tetapi yang pasti yang kedua ajaran ini menambah dua warna bagi pola pikir nenek moyang kita. Jika sebelumnya pola pikir nenek moyang kita hanyalah animisme dinamisme, maka kita menjadi animisme indianisme dan cinanisme, atau menjadi tiga warna, yaitu hitam, biru, dan coklat. Penggambaran warna ini sangat penting untuk memudahkan kita mengidentifikasi warna-warna yang masuk ke dalam pola pikir bangsa Indonesia. Karena itu, tahu bahwa input akan menentukan output atau ilmu akan menentukan perilaku. Dari uraian tersebut di atas cukup membuktikan bahwa dari segi perangai guru dan guru-gurunya guru kita di dalam beragama Hindu maupun Buddha adalah bangsa-bangsa yang melakukan penipuan, penjarahan, dan perampokan kekayaan kita bangsa Indonesia. Dan mereka adalah imperialis feodalis yang tidak mungkin mempunyai niat baik kepada bangsa yang ditipunya. Dengan bukti berdirinya kerajaan-kerajaan mereka di negeri orang lain. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan investigasi tiga sumber ilmu yang ketiga-tiganya bernilai buruk jika tidak kita katakan racun. Kemudian berikut mari kita lanjutkan petualangan kita yang sangat beresiko ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua tentang carut marutnya yang melatar belakangi keterpurukan bangsa Indonesia ini. Semoga kita semua bangsa Indonesia bisa bersatu padu tanpa melihat beberapa perbedaan agama, tanpa melihat beberapa perbedaan suku budaya yang sangat beraneka ragam di Indonesia ini. Kita tetap bisa bersatu jua. Semoga setelah ini kita bisa sama-sama mempelajari bahwa pentingnya bersikap untuk saling menolong, saling peduli, dan tidak lagi mementingkan kepentingan pribadi adalah salah satu contoh yang patut kita sadari, yang patut kita ikuti. Oleh karena itu, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa diterima oleh pihak kampus dengan sebaik-baiknya hasil karya saya ini. Amin amin ya robbal alamin.